Shalom dan selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Kembali lagi bersama saya Arianto Lute. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan kembali. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali lagi kami hamba-hambamu yang rindu untuk Tuhan tuntun kami dalam perenungan firman Tuhan. Hari ini Tuhan, kami akan kembali membaca dan renungkan firman Tuhan. Berkati kami masing-masing, kiranya firman yang kami baca, yang kami renungkan menjadi suatu pedoman dalam kehidupan kami, menuntun kami, umat-Mu, untuk bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih bagi sesama, bahkan bagi Tuhan. Inilah kami Tuhan, yang datang berdoa dan memohon dalam Kristus Yesus Tuhan kami, Sang Pemilik kehidupan kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini Selasa 26 September 2023. Bahan bacaan kita terambil dari kitab Bilangan, pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-12 sampai 23. Mari kita buka bersama bahan bacaan kita. Bilangan pasal 27 Bilangan pasal 27 ayatnya yang ke-12 sampai 23. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Di bawah tema Yosua mengganti Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meribah dekat Kades di padang gurun Sin." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan bawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala." Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu." Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Amin. Firman Tuhan. Tema perenungan kita pada hari ini, hati yang lapang. Dalam bahasa Toraja, Maluangan Bakteng. Biasanya, untuk menghindari sungut-sungut ketika ada harapan tidak tercapai, kita selalu mengatakan semua ada pada keputusan Tuhan. Musa akan segera mengakhiri masa kepemimpinannya dalam perjalanan bangsa Israel. Dengan susah payah, ia memimpin bangsa Israel mulai dari Mesir. Kini berjalan itu sebentar lagi akan sampai di tanah Kanaan. Namun Tuhan menyatakan bahwa Musa
tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Ia menyuruh Musa naik ke Gunung Abarim untuk melihat Kanaan dari jauh. Itu terdapat dalam ayatnya yang ke-12 tadi. Setelah melihat tanah itu, Musa akan mati dan dikumpulkan bersama leluhurnya. Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-13. Ia tidak diizinkan masuk tanah Kanaan karena pelanggarannya di padang gurun Sin. Dalam pembacaan kita kemarin, walaupun begitu, Musa sama sekali tidak membantah. Ia menerima keputusan Tuhan dengan lapang dada. Ia menunjukkan kelapangan hatinya dengan mengajukan permohonan kepada Tuhan agar memilih seorang yang akan menggantikannya. Ayatnya yang ke-16 dan 17. Lalu Tuhan meminta Musa untuk mengambil Yosua dan memberkatinya, kemudian menyampaikan perintah serta kewibawaannya di depan umat Israel. Musa tidak menyampaikan protes atas keputusan Tuhan yang mungkin kita dapat memandangnya tidak adil. Memimpin umat yang begitu keras dan setiap saat bersungut-sungut sangat membutuhkan kesabaran dan pengorbanan. Namun justru karena ketegaran mereka mengakibatkan Musa bertindak tegas. Tetapi akhirnya ketegasannya mengakibatkan hukuman bagi dirinya. Mungkin saja dalam hidup ini kita pernah menyesal ketika dalam berbagai hal kita telah berkorban untuk sebuah harapan. Berdoalah kepada Tuhan. Dialah yang akan melapangkan hati untuk menerima keputusannya yang adil. Amin firman Tuhan. Mari saya ajak kita sekalian untuk bersaat teduh, merenungkan kembali firman Tuhan yang kita baca dan kita dengarkan bersama. Mari kita bersaat teduh. Ya Tuhan kami, firman-Mu telah kami baca. Ajarlah kami agar firman ini tidak hanya kami renungkan saat ini, namun dalam setiap aktivitas kehidupan kami, firman Tuhan ini kiranya tertanam dalam hati dan pikiran kami, menuntun kami, menumbuhkan iman kami. Belajar dari kisah Musa, ajarlah kami untuk taat perintah Tuhan. Ajarlah kami untuk bisa mendengar perintah Tuhan dan mentaatinya. Dan juga ajarlah kami untuk lapang dada dalam menerima setiap keputusan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, hamba-hamba-Mu yang datang tunduk dan mengucap syukur atas setiap berkat-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami telah mendengar firman. Berkuasalah Tuhan, nyatakanlah dalam kehidupan kami firman-Mu ini. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa lagi di perenungan firman Tuhan besok hari. Bersama saya kembali, Arianto Lute. Sampai jumpa. See you. Tuhan Yesus memberkati.